Kembali lagi dengan channel Wajar, waktunya belajar. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Kira-kira apa ya pengertian keanekaragaman hayati? Nah, ini dia jawabannya. Keanekaragaman hayati adalah perbedaan antara makhluk hidup yang berbeda gen, spesies, dan perbedaan ekosistemnya yang terjadi karena adanya perbedaan sifat seperti ukuran, bentuk, warna, fungsi organ, dan tempat hidup. Nah, apa saja tingkatan keanekaragaman hayati? Yang pertama, ada keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah faktor pengatur sifat yang terdapat dalam sel makhluk hidup yang diwariskan orang tua atau induknya. Nah, ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, di sini contohnya kita bisa melihat dari gambar ada bunga mawar. Ini namanya semua bunga mawar, tetapi warnanya berbeda ya. Ada yang warna merah, warna pink, dan warna putih. Adapun contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies kita bisa melihat di gambar. Gambar yang pertama ada harimau, yang kedua ada singa, yang ketiga ada kucing, dan yang keempat ada macan tutul. Ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Namanya berbeda-beda, tetapi hewan ini empat-empatnya adalah satu spesies. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem adalah keanekaragaman ini yang ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ini adalah ekosistem air laut ya, di mana di gambar ada ikan, ada terumbu karang, dan ada ikan-ikan yang lainnya. Ini adalah contoh tingkat ekosistem air laut. Adapun contoh ekosistem di darat, misalnya ada suatu kebun binatang, di dalamnya ada singa, harimau, burung, dan lain sebagainya. Itu adalah disebut contoh ekosistem di darat ya. Apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati? Nah, yang pertama ada manfaat dalam ekonomi, yaitu jenis hewan atau fauna dan tumbuhan atau flora dapat diperbarui dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Misalnya saja kayu jati, jika diekspor akan menghasilkan devisa bagi negara. Adapun manfaat dalam ekologi yaitu keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Manfaat dalam farmasi. Nah, manusia telah lama menggunakan sumber daya hayati untuk kepentingan medis. Selain pengobatan tradisional, pengobatan modern pun sangat tergantung pada keragaman hayati, terutama tumbuhan dan mikroba. Selanjutnya, ada manfaat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Nah, apa saja kegiatan manusia dalam meningkatkan keanekaragaman hayati? Yang pertama ada pemuliaan, yang kedua ada reboisasi atau penghijauan, yang ketiga ada pembuatan taman-taman kota, yang keempat usaha manusia untuk mempertahankan keberadaan plasma nutfah yang dikenal sebagai usaha pelestarian atau konservasi. Apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak keanekaragaman hayati? Yang pertama ada perusakan habitat. Yang kedua ada penggunaan pestisida. Yang ketiga ada pencemaran. Dan yang keempat ada penebangan pohon di hutan. Adapun ayat yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati yaitu surah Al-Baqarah
ayat 31 yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu keanekaragaman hayati adalah perbedaan antara makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, tingkatan keanekaragaman hayati yaitu ada keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Selanjutnya, kegiatan manusia sangat memengaruhi meningkat dan menurunnya keanekaragaman hayati ini. Dan Allah telah menyebutkan keanekaragaman hayati dalam Al-Quran, kita hanya merincikan kembali apa yang telah ada dalam Al-Quran. Terima kasih, sampai di sini kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mampir ya.